Hao Qing dengan segera memasuki ruang rahasia untuk mencari surat yang sengaja ditulis oleh mendiang ayahnya agar mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi selama ini. Dalam surat tersebut, Hao Qing diberitahu untuk menyelamatkan seluruh murid Lembah Bunga agar bisa bebas dari ketakutan akan bangsa peri. Bangsa peri inilah yang telah meracuni seluruh makhluk yang ada di Lembah Bunga dengan racun es. Dan Changlan yang tahu bahwa Hao Qing telah gagal dalam pelatihannya mengatakan kini hanya Yin He lah yang dapat mereka andalkan untuk melawan tirani. Keesokan harinya, Hao Qing secara resmi dilantik menjadi ketua Lembah Bunga yang baru. Hao Qing mengatakan di depan para murid agar membantu dirinya memperbaiki kembali nama baik Lembah Bunga. Setelah acara penobatan, Yin He meminta Hao Qing untuk segera memberikan obat penawar racun es karena ia akan segera meninggalkan lembah tersebut. Belum ingin berkata jujur, Hao Qing malah menginstruksikan pengawalnya untuk mengepung Yin He. Ketika gadis itu mencoba melawan, Hao Qing mengaktifkan kembali racun es di tubuh Yin He yang menutup titik meridian spiritual dan membuatnya lemas. Hal sama juga dialami Luo Luo dan Chang Yi. Xiao Xing dan beberapa murid datang ke sana ketika Chang Yi ingin melakukan perlawanan. Xiao Xing mengancamnya dengan keselamatan Yin He yang ditawan oleh Hao Qing. Dalam sekejap, Luo Luo dan Yin He dikurung di rumah mereka dengan segel Hao Qing, tetapi Yin He yang akhirnya mulai mempelajari teknik terakhir dari esensi kekuatan Changlan yang ditambah esensi mutiara duyung berhasil membobol segel itu. Setelah itu, Yin He melabrak Hao Qing di kediamannya dan memaksa untuk memberikan penawar serta membebaskan dirinya dan Chang Yi. Tidak ingin berkonfrontasi, Hao Qing mengajak Yin He masuk ke ruang rahasia. Di sana Hao Qing memberitahukan bahwa kutukan seger racun yang ada di tubuh semua murid Lembah Bunga bukanlah dibuat oleh ketua Lembah Bunga, tapi dari sosok guru para makhluk abadi yang bernama Ning Qing. Guru makhluk abadi ini menaruh dendam lama pada Lembah Bunga yang belum dikuak di sini. Demi menyelamatkan murid-murid Lembah Bunga, Changlan menanamkan esensi spiritual manusia fana dan makhluk spiritual ke dalam tubuh beberapa murid, tapi banyak dari mereka yang tewas karena tidak kuat menahan sirkulasi energi campuran itu. Hao Qing mengungkapkan ia ingin melanjutkan eksperimen ayahnya karena hanya Yin He yang tersisa. Belum selesai mereka berbicara, mereka dipanggil ke aula karena kedatangan Ratu Peri. Di aula itu seolah tidak peduli perihal tewasnya Changlan. Ratu Peri meminta Duyung Laut Timur dihadirkan untuk memeriksa dan memastikan si Duyung dapat dijinakkan. Tapi fakta berkata lain dan yang terjadi adalah di luar keinginan Ratu Peri. Ratu Peri yang murka ini lalu menyalahkan para pelatih karena gagal memenuhi ketiga titanya dan segera mengeluarkan cabuk api memberi Yin He pelajaran. Cheng Yi, murid senior dari Ning Qing sang guru abadi, menghentikan perbuatan kejam Ratu Peri itu dan menganjurkannya untuk memberikan Yin He waktu karena tak lama lagi Ning Qing juga akan turun ke bumi. Untuk menghargai nama besar Ning Qing, Ratu Peri mengurungkan niatnya menyiksa Yin He lebih jauh, tapi dia mengancam seluruh Lembah Bunga. Apabila Duyung ini kabur, maka ia akan membunuh Yin He, si penjaga Lembah Bunga, dengan ribuan sambaran petir. Yin He hanya dapat terisak lemah di lantai aula itu, menyadari betapa lemah dan kecilnya manusia di hadapan para entitas abadi ini yang bertindak semaunya. Tanpa rasa takut pada Ratu Peri yang posesif pada setiap makhluk yang dianggap sebagai peliharaannya, Cheng Yi mengunjungi Chang Yi dalam goa. Di dalam goa, Chang Yi meminta tolong untuk mempertemukan kembali dirinya dengan Ratu Peri yang disanggupi Cheng Yi. Setelah itu, Cheng Yi kembali ke goa dan meminta maaf atas perlakuan Ratu Peri kejam kepada Yin He di aula. Walau begitu, ia tegas mengatakan bahwa sebagai seorang guru spiritual, Yin He tidak boleh memiliki perasaan terikat pada makhluk-makhluk yang menjadi target tugasnya. Untuk penjelasan singkat kasta dan kekuatan dalam mitologi Tiongkok kuno, agar teman-teman tidak rancu dan bingung seperti ini ya. Pada tingkat dasar ada jenis hewan dan tumbuhan yang tidak dapat melatih kekuatan spiritual mereka, dan sedikit di atas mereka adalah manusia.
Pada tingkatan menengah, ada jenis hewan-hewan yang telah berhasil melatih diri menjadi siluman, serta manusia-manusia yang berhasil melatih batin mereka menjadi guru-guru spiritual yang berumur panjang. Murid-murid lembah bunga termasuk Yin He dan para hewan penjaga serta siluman berada di tingkat ini, termasuk pula Phoenix karena Kuhuo harus kembali ke wujud telurnya setelah hidup puluhan ribu tahun. Pada tingkat atas dikenal sebagai jenis makhluk abadi yang bertugas menjaga keseimbangan alam, walaupun secara literal mereka ini tidak abadi karena dapat dibunuh oleh sesamanya atau diturunkan tingkatannya menjadi manusia dan hewan melalui hukuman reinkarnasi. Tapi jelas umur mereka jauh lebih panjang dari siluman dan hewan penjaga di tingkat menengah, karena itu mereka disebut abadi. Jenis mereka adalah peri, dewa-dewa penghuni langit, tentara langit, dan para penjaga neraka. Dalam film ini, naga, ratu peri, Chengyi, dewa Chang, hingga yang tertinggi yaitu Kaisar Langit ada di tingkat ini. Ada tingkatan yang terlepas dari semua tingkatan tersebut. Tingkatan ini biasanya mempunyai gelar Shencun, tapi mereka tidak ikut campur dunia fana karena telah menyatu dengan alam. Mereka inilah kaum mitologi yang abadi seperti Hesu Shencun atau Dewa Bintang yang akan muncul pada cerita lebih lanjut. Changyi yang menemui Ratu Peri ternyata mengajukan diri untuk tunduk pada semua perintah dan menjadi peliharaan setia selama nyawa Yin He diampuni, dan ia sendiri juga akan mempersembahkan mutiara duyung pada guru abadi di kediaman sucinya. Yin He yang mendengar kabar ini mengajak Hao Qing untuk membantunya membebaskan Changyi. Pagi harinya para murid Istana Abadi telah menunggu di luar kuil untuk membawa Changyi menuju Istana Abadi. Yin He lalu memohon Chengyi agar mereka mengambil jalan darat karena ia berkeinginan mengumpulkan bunga yang berada di alam dunia untuk dia persembahkan di hadapan sang guru abadi nantinya. Malam harinya Hao Qing menghampiri Yin He untuk memberikannya obat ramuan agar sirkulasi gabungan kekuatan spiritual dalam tubuhnya dapat segera normal. Keesokan paginya Yin He kembali menghampiri Chengyi meminta izin untuk mengajak Changyi berjalan-jalan di sekitar pegunungan. Dari siang hingga malam mereka menikmati masa-masa yang penuh dengan kebahagiaan itu. Dari pembicaraan mereka, Changyi memberitahukan bagaimana dirinya bisa tertangkap oleh bangsa peri. Ia memberitahu ketika rombongan Ratu Peri sedang melintasi langit laut timur, Ratu Peri terjatuh karena tersapu oleh kuatnya hembusan badai dan terseret ombak. Namun Ratu Peri ditolong oleh si duyung Changyi dari keganasan gelombang laut timur dan para makhluk mitologi ganas yang ada di sana. Tetapi bukannya berterima kasih, Ratu Peri malah menyuruh para pengawalnya untuk menangkap Changyi dan mengirimnya ke lembah bunga. Saat tengah malam di sebuah rumah yang sudah Hao Qing persiapkan, Yin He berhasil melepaskan segel pengikat yang berada di dalam tubuh Changyi agar ia kembali ke Istana Laut Timur berkumpul bersama keluarganya. Setelah itu, Yin He memberitahu Hao Qing dirinya akan kembali ke tenda dan menunggu agar Ratu Peri menghukumnya atas tindakan yang ia lakukan, yaitu membantu Changyi kabur. Baru saja masuk tenda, seketika Yin He dihampiri Chengyi yang menanyakan keberadaan duyung yang seharusnya Yin He jaga. Dengan nekat, Yin He menjawab ia telah membebaskan Changyi. Panik akan jawaban Yin He, Chengyi lalu menyuruh seluruh murid Istana Abadi agar mencari duyung tersebut sebelum Ratu Peri mengetahui kejadian ini. Hao Qing yang tidak bisa melihat saudaranya akan dihukum mati karena melepaskan Changyi dengan segera melepaskan Changyi dari segel pelindung kekuatan spiritual. Lalu duyung itu berlari kembali ke tenda dan membawa Yin He kabur dari sana. Mereka berlari hingga ke pinggir tebing. Di sana Yin He yang tak ingin Changyi kembali tertangkap oleh murid Istana Abadi membohongi Changyi. Yin He memberitahu ia tidak pernah suka kepada Changyi. Semua hal yang dia lakukan hingga kini adalah manipulasi hati saja karena Yin He ingin mengalahkan Hao Qing dan mendapatkan reputasi baik. Agar ucapannya lebih meyakinkan, Yin He bahkan menusuk dada Changyi dengan sebilah belati. Changyi yang termakan tipuan Yin He didorong Yin He hingga jatuh dari tebing itu. Dalam patah hatinya, Changyi terjun bebas dari tebing. San Ye yang diselamatkan oleh Kuhuo dibawa ke kediamannya di tengah gurun. Di sana San Ye menunjukkan kebencian luar biasa pada Phoenix ini. Tak mampu melawan kekuatan Phoenix, San Ye meminta Kuhuo agar menghabisi saja dirinya
tapi diajukan Kuho. Saat malam tiba, terlihat Li Su menghampiri Kuho dalam bentuk astralnya. Ternyata pangeran kucing gunung ini belum tewas karena serangan Qingsu masih menyisakan sedikit energi spiritualnya. Li Su lalu berjanji akan berlatih agar dapat mengembalikan bentuk fisiknya secara utuh. Pada awalnya Sanye sangat marah pada Li Su yang telah memanfaatkan hatinya untuk membebaskan Kuho. Tapi setelah Li Su menjelaskan bahwa ia telah menganggap Kuho yang telah menyelamatkan hidupnya sebagai ibunya sendiri, lalu keduanya pun berbaikan. 站住！是你不敢的，他只想杀了你。哎，这聚云河的仙士性子可真太烈了。 Kembali ke Yinhe, para pasukan Istana Abadi telah tiba di bibir tebing. Dengan kekuatan baru dari sirkulasi dua alam dan teknik baru dari darahnya, Yinhe membuka segel yang cukup kuat untuk menahan para makhluk abadi ini. Walau cukup kuat, tapi Yinhe yang belum sepenuhnya menguasai teknik tersebut menjadi bulan-bulanan dan hampir tewas setelah panah spiritual Ratu Peri menembus dadanya. Tak dinyana, luka-luka itu membangkitkan kekuatan siluman rubah berekor 9 Qingsu yang telah ditransfer ke tubuh Yinhe. Dalam seketika, gabungan kekuatan Yinhe Qingsu dan elemen langit dari racun es membuat seluruh murid abadi tak berdaya diserangnya. Ratu Peri hampir dihabisi, tiba-tiba sebuah cahaya keemasan menyeruak dan menghempaskan Yinhe tak sadarkan diri. Pemilik serangan itu adalah Ningqing, guru abadi yang mampu membuat Yinhe bertekuk lutut hanya dalam satu jurus. Ningqing memberitahu muridnya agar menangkap dan memenjarakan Yinhe karena ia tertarik akan energi yang Yinhe barusan keluarkan, di mana manusia dapat melukai makhluk langit. Lalu melarang seluruh murid Istana Abadi membicarakan kejadian hari ini. Pagi harinya, pasukan Raja Laut Timur bernama Luosuo menemukan pangeran mereka tergeletak tak berdaya di tepi sungai. Luosuo tidak dapat menyembuhkan Chang'e dengan energi spiritualnya karena Chang'e telah membuang mutiara dan juga ekor duyungnya. Dalam kepanikannya, muncul seorang makhluk abadi mantan murid pertama Ningqing bernama Kongming yang segera mentransfer energi spiritualnya dan memberikan obat ramuan. Chang'e dan para pasukan Istana Abadi yang diperintahkan Ratu Peri untuk mencari duyung tiba di sana pula. Tapi tidak ada yang berani melawan Kongming untuk membawa kembali Chang'e ke Istana Abadi karena mereka sadar jauhnya tingkatan kekuatan spiritual mereka dengan Kongming. Karena gagal dalam misi, Chang'e mengatakan di hadapan sang guru untuk menghukum dirinya. Tapi Ningqing yang mengerti bahwa muridnya ini telah berjumpa dengan musuh besar sekaligus mantan muridnya mengampuni Chang'e. 无可厚非，但前路是劫。 Di rumahnya, Kongming yang memeriksa tubuh Chang'e merasa sangat kecewa karena ia tidak mendeteksi lagi kekuatan besar Pangeran Duyung Laut Timur yang dapat mereka gunakan untuk melawan Ningqing. Ingatannya kembali di beberapa puluh ribu tahun yang lalu di hari sebelum ia meninggalkan Istana Abadi. Sebagai dewa, ia terkejut melihat kekejaman gurunya yang membuat banyak murid Lembah Bunga musnah. Dalam kesedihannya, ia dihampiri Kaisar Langit dalam penyamaran yang memberikan Kongming sebuah pusaka teratai yang berfungsi sebagai kompas untuk menemukan orang yang dapat melawan Ningqing yang telah berubah menjadi sosok dewa kejam. Kongming mengatakan pada Chang'e setelah tersadar bahwa kompas ini menunjukkan bahwa diri Chang'e yang terpilih dan dapat melawan Ningqing. Namun Chang'e menolak hal itu karena ia merasa telah ditipu oleh kelicikan manusia seperti Yinhe dan memilih untuk pulang ke Laut Timur. Di kediamannya, Ratu Peri dihampiri oleh adik angkatnya Kaisar Langit. Adik angkatnya memberikan semangkuk obat surgawi sambil menasihati kakaknya agar tidak terlalu bertemperamen tinggi dan mempermainkan makhluk abadi. Tapi Ratu Peri malah menyalahkan adiknya yang sangat lembek walau memiliki jabatan sebagai Kaisar Langit. Setelah itu, Kaisar Langit mencari Ningqing dan berbicara padanya. Ia merasa kakaknya ini telah berubah menjadi dewa yang mempermainkan makhluk-makhluk lain sesuka hati.
Ia menuntut tanggung jawab dari Ningqing sebagai guru moral dari kakaknya itu dan mengancam akan membawanya pulang ke Istana Langit. Tak gentar dengan ancaman Kaisar Langit, Ningqing mendekatinya dengan postur hendak menyerang. Beruntung Lei Ce dan Fei Lian, dua guru Kaisar Langit, muncul dan membawanya pergi dari sana. Di tebing Istana Langit, Kaisar Langit memberitahu para gurunya bahwa mendiang ayahnya telah mengubur sebuah senjata pusaka langit dalam pohon yang hanya dapat dibuka oleh seseorang berkekuatan spiritual besar. Setelah itu, dia menjumpai guru besar Hesu Dewa Bintang dan menceritakan kekejaman Ningqing, tapi Hesu Xinchun tertidur pulas karena tidak terlalu memikirkan dunia fana. 神君，你怎么又睡了？ Di sisi lain istana, Yinhe tersadar dari pingsannya dihampiri Ningqing dan Cheng Yi. Setelah memperhatikan kondisi Yinhe, Ningqing segera mengetahui adanya rencana pemberontakan Lembah Bunga yang dibuat ketua mereka selama ratusan tahun dengan melakukan uji coba, menggabungkan kekuatan spiritual manusia, siluman, dan energi spiritual langit elemen es miliknya. Hao Qing yang membuntuti murid-murid Istana Abadi hingga sampai di sana demi bisa melepaskan diri dari jeratan Ningqing berhasil menerobos dan menghancurkan segel yang mengurung Yinhe dengan kekuatan barunya. Tapi seketika itu Ningqing tiba dan dalam satu jurus Hao Qing terpental dan tak berdaya. Ningqing lalu menyiksanya lebih lanjut dengan racun es sembari memperingati Yinhe agar tidak kabur dari ruangan itu atau Hao Qing akan dimusnahkan dalam sekejap. Hao Qing yang terluka parah terpaksa kembali ke Lembah Bunga untuk menyembuhkan dirinya. Kembali ke kediaman Ratu Peri, ia yang telah dikalahkan Yinhe di atas tebing merasa sangat malu dan dendam hingga ketika ia mendapatkan kabar bahwa Yinhe ditahan di penjara Istana Abadi. Ratu Peri datang dan menyiksa Yinhe. Tapi ketika Ratu Peri mencoba menyiksa Yinhe menggunakan racun es, seketika itu pula Yinhe berubah menjadi rubah berekor 9 yang membuat Ratu Peri ketakutan.